tapi dia janji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dengar tuh? Akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kadang pada begini. Naskah.
Shalom, damai di hati, damai di hati, shalom. terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah wanita kaum ibu wilayah Manado Tenggara pada sore hari ini kita akan mulaikan, dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita, mensyukuri segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari sorga kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah WKI Gemim wilayah Manado Tenggara ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats yang membimbing ibadah Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang penuh belas kasihan atas kehidupan umat manusia dan dunia ini. Di tengah-tengah dunia dilanda oleh COVID-19 sehingga menghambat kami untuk ada di rumah-Mu yang kudus menyembah Engkau. Namun oleh belas kasih-Mu Tuhan kami dimungkinkan untuk beribadah di rumah-rumah. Kini kami ada dalam persekutuan bersama sebagai wanita kaum ibu jemaat yang ada di wilayah Manado Tenggara ini. Ada 9 jemaat. Kami menyatu dalam sembah dan syukur sekalipun ibadah hanya melalui live streaming. Kami undang kehadiran-Mu Tuhan menilik semua kami yang saat ini tunduk di hadapan-Mu. Baik di rumah-Mu yang kudus, di rumah-rumah, di ke-9 jemaat ini. Di dalam nama Yesus mohonlah kami kepadamu, kasihanilah kami. Ampunkanlah kiranya segala kesalahan-kesalahan kami, perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kami terjebak pada keangkuhan dan kesombongan, merasa diri hebat dan benar, kami mohon Tuhan pengampunan-Mu untuk kami semua lewat pikiran, perkataan, apa terlebih perbuatan kami. Dan tahirkanlah kiranya kami dari segala dosa-dosa kami, serta perbaharuilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sampaikan pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Amin. Miringkanlah telingamu ya. dari sengsara padamu saja Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mau mengaku dosanya dengan tulus ikhlas
di hadapan Tuhan sambil memandang kepada salib Kristus. Karena kasih-Nya padaku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan dalam persiapan kita masuk dalam doa dan perenungan, mari kita menyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berdoa. Firman-Mu menguatkan kami,
Firman-Mu mengarahkan langkah kami ke jalan yang benar. Maka kami rindu ya Bapa, Engkau anugerahkan kami hikmat pengetahuan untuk mengerti sabda firman-Mu yang hendak kami baca di dalam ibadah wanita kaum ibu wilayah Manado Tenggara pada saat ini. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai setiap hati pikiran kami, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun ibu-ibu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Curahkan kuasa-Mu dan penuhi kami dengan urapan-Mu agar kami dapat memahami firman dengan benar dan kami dikuatkan, dimampukan sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Dan setiap kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan Yesus yang mau menggugat kami, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa bekerja sebebas-bebasnya. Kuduskan, sucikan mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu ini di dalam menyampaikan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 dibaca dari ayat 35 hingga ayat 38. Injil Matius 9 ayat 35 hingga 38 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus, selamat berjumpa. Selamat kita diberi ruang waktu oleh Tuhan, boleh beribadah. Kerinduan kita untuk bersama dalam menyembah Tuhan Allah dalam Yesus sungguh punya kerinduan yang besar. Namun oleh karena situasi dunia yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak dapat berjumpa seperti yang lalu. Sekalipun situasi ini ternyata tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka mari kita mau memahami kerja kuasa Allah, kasih Allah di dalam Yesus yang sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Melalui pembacaan ini kita lihat bagaimana Yesus yang peduli dengan umat pada waktu itu
yang mengalami tekanan-tekanan baik politik, ekonomi, spiritual, sosial yang sungguh membuat mereka mengalami kelelahan, keletihan, dan seperti domba yang tak bergembala. Kita lihat apa yang disaksikan oleh penginjil Matius. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan dalam tindakan dia berkeliling mau menggerakkan hati dari umat Tuhan untuk tidak lelah, tetapi harus punya semangat kembali untuk bangun. Sehingga tindakan mengelilingi kota dan desa adalah tindakan menggerakkan akan Injil Kristus, berita kabar baik bahwa di dalam kekuatan kasih Yesuslah maka kita mampu menghadapi situasi yang sulit, bagaimanapun sulitnya persoalan yang kita hadapi. Jadi tindakan Yesus tidak hanya sekedar menaruh belas kasihan, tetapi dia mengajar, memberi pemahaman kembali kepada masyarakat waktu itu, khususnya umat Israel yang mengalami tekanan karena pemerintahan Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan juga dalam dia mengajar karena dalam pemahaman dari para ahli Taurat, tindakan dengan pengajaran yang mereka lakukan hanya formalitas, hanya ritualitas. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi dia bilang cuma penuh dengan kemunafikan. Jadi datang beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh. Nah, tindakan-tindakan yang Yesus ajarkan itu, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, di mana dia menegakkan bahwa Allah memerintah dengan kehendaknya. Sehingga ketika dia mengajar tentang Injil Kerajaan Sorga, dia mengajak agar ada pertobatan, agar kembali kepadanya untuk menerima belas kasihannya. Jadi dia undang untuk datang dan dia beri pengertian. Sehingga dalam bacaan ini kita lihat tindakan-tindakan yang Yesus lakukan ketika berita Injil disampaikan adalah tindakan bagaimana melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi benar-benar ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi lemah lesu dan tak berdaya. Tuhan Yesus tidak mau kita tinggal dalam kemunafikan. Tetapi dia mau supaya kita bangkit. Dan mau dipulihkan, mau dibaharui, mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi realita kehidupan ini. Mungkin jika kita hubungkan dengan kenyataan pandemi COVID-19 ini, banyak ibu-ibu yang lelah. Apa pula banyak ibu-ibu yang suka plesir, sudah dibatasi, selalu tinggal di rumah. Dengan berbagai keceriaan orang berjumpa, kongko-kongko, ternyata sekarang untuk sementara ketika COVID ini belum beranjak, kita harus tetap ada di rumah. Kalau keluar rumah
pakai masker, sering-sering cuci tangan, jadi jaga jarak dalam menjalani untuk tidak bersentuhan supaya kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID ini. Kita bayangkan Manado paling banyak. Yang terjangkit mungkin ada 510 untuk Sulawesi Utara. Dan Manado paling banyak termasuk zona merah dan wilayah kecamatan Wanea paling top, paling banyak. Nah ini saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini. Peran kita sebagai ibu-ibu untuk mengajar, mengambil waktu, ruang untuk bisa mengajar. Mungkin keluarga kita, mengajar tetangga dengan melihat cara hidup kita yang benar berkenan. Dan juga di dalam tindakan-tindakan bagaimana peranan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Yesus menyembuhkan dan melenyapkan segala kelemahan. Maka Tuhan pakai kita dengan urapan kuasa Roh Kudus ketika kita mendengar kebenaran Injil dan mau dibaharui, maka Dia lengkapi kita dengan kuasa. Dan melalui kehidupan kita, Dia pakai kita untuk menjadi alat berkat, untuk mampu menaruh belas kasihan kepada sesama, supaya mereka pun menerima bagaimana Yesus melalui kehidupan kita menyembuhkan dan melenyapkan segala kelemahan fisik, kelemahan psikis yang dialami dalam, dan semua kelelahan seperti dalam ayatnya yang ke-36, bagaimana sebenarnya lelah dan terlantar. Kasihan tuh yang kena COVID seperti itu, barangkali ketika ada di sekitar kita, ya pasti orang yang tidak tiba dekat, yang tidak mau peduli, justru orang itu takut. Tetapi melalui firman ini tentunya kita tidak bertindak untuk mendekat, tetapi bagaimana tindakan selanjutnya ketika mereka telah ditangani oleh para medis di rumah sakit. Berarti mereka butuh kepedulian kasih, mereka butuh perhatian bagaimana belas kasihan. Mungkin mereka butuh doa kita, mereka butuh, mungkin mereka kehabisan biaya, walaupun itu ditanggung pemerintah, tapi keluarga yang belum terisolasi butuh makan. Nah ini apa yang hendak dilakukan oleh ibu-ibu yang adalah bendahara-bendahara di dalam rumah untuk punya bagian, mengambil bagian menunjukkan belas kasihan. Sebab Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, banyak tuaian, mar sedikit pekerja. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk bekerja. Mungkin orang takut, mungkin orang khawatir. Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Berarti kita datang kepada Tuhan meminta agar kita diperlengkapi Tuhan dengan segala talenta, dengan segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bagaimana kita peduli dengan mereka yang membutuhkan belas kasihan sehingga mereka pun mengenal Yesus dan mau menerima Yesus dan mau mendengar Injil Kerajaan Sorga dan mereka pun diselamatkan. Kita tidak bisa lagi menghindari COVID-19. Presiden Jokowi bilang, mari orang berdamai dengan COVID-19. Mari kita berjalan berdampingan. Nah ini satu dorongan, apakah mampu sehingga orang masih boleh bekerja. Nah oleh karena itu orang mampu, orang sanggup karena orang punya Allah di dalam Yesus
yang selalu memberi kita kekuatan semangat ketika kita mau duduk dan mendengar ajaran-ajaran kebenaran Allah lewat tekun berdoa dan membaca firman dan merenungkannya dan kita lakukan di setiap kehidupan, dan kita tidak hanya sekedar cari orang-orang siapa yang kena Kang, sebagaimana dompet situasi, tetapi bagaimana peranan ketekunan kita sebagai ibu-ibu. Selesai kita menyiapkan kebutuhan di rumah, maka kita pun dapat memberitakan Injil Kristus melalui doa dan juga cara hidup kita new normal. Yang sekarang jangan pikir kita kuat sehat, keluar nak pakai masker. Nah, orang sebelum tak biasa dengan banyak cuci tangan dan lain-lain, kadang hilaf dan akhirnya terkontaminasi. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, Yesus ada bersama kita, saudara-saudara. Dia memperlengkapi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Tapi dia mau lihat apakah ada hati yang mau menerima kehadirannya. Apakah ada iman di dalam kehidupan kita dan mau mengandalkan, atau kita hanya mengandalkan kekuatan kemampuan. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, maka kekuatan kuasa yang menyembuhkan, melenyapkan segala kelemahan dan kelelahan dan kehilangan yang terlantar tidak akan bisa dipulihkan. Tapi ketika kita mau menjadi anak Tuhan, dipanggil dalam karya kerjanya, sekalipun dibatasi perjumpaan, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tetap berkarya melalui orang-orang yang mau dan selalu mau memberi diri dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena oleh kuasa Allah lah maka virus ini dapat dilenyapkan melalui ketaatan kesetiaan kita melakukan kebenaran firman. Karena juga pemerintah adalah hamba Allah, maka apa yang mereka atur dengan hikmat yang Tuhan beri, kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, marilah kita siapkan hati kita. Jangan takut, mungkin mau ini, masa mau kasih lagi. Tapi mari kita memberi. Apa yang kita beri pasti Tuhan tahu. Dia mesti pulang. Karena Tuhan tahu kerinduan hati kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Untuk kemuliaan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Sambil kita memberi, kita menyanyi, Yesus aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurubimu. Ku takkan tenggelam, ku
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Engkau ada dan bersama kami. Sehingga sekalipun hanya melalui multimedia ini, lewat live streaming, kami ibu-ibu yang ada di wilayah Manado Tenggara ini, Tuhan perkenankan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu memberi penguatan bagi kami, bahwa ternyata Engkau tetap ada dan sedang berkeliling mengajar kami untuk datang dan mau mengandalkan Engkau, tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga kami pun dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan dari segala penyakit, dari segala kelemahan, dari segala kelelahan, baik fisik maupun psikis, maupun juga menggumuli bagaimana perekonomian yang sedang dihadapi oleh masing-masing ketika kami membutuhkan makan dan minum. Tapi ketika pun juga kami harus diam tanpa bekerja, dari mana kami mendapatkan biaya-biaya kehidupan, dan ini menjadi pergumulan kami. Tetapi kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau sumber segala berkat. Maka mintalah kepada yang empunya Tuhan, yang empunya tuayan. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan. Kami minta semangat-Mu Tuhan. Kembali Engkau curahkan untuk ada dan dialami oleh setiap ibu-ibu dalam pelayanan, dalam keluarga, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk Komisi Pelayanan Wanita Kom Ibu Wilayah Manado Tenggara, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, asisten bendahara, dan semua penatua yang ada, wanita Kom Ibu yang ada di 9 jemaat yang ada di wilayah Manado Tenggara ini. Tuhan memberkati mereka, diberi sehat kuat dan diberikan semangat untuk terus melayani. Tuhan buka mata hati kami, jika di ke-9 jemaat ini ada ibu-ibu yang sedang merintih mungkin bahwa ketiadaan makanan, mereka butuh kepedulian. Tolong Tuhan gerakkan hati kami oleh belas kasih-Mu supaya kami mampu mewujudkan itu. Ketika juga mungkin ada ibu-ibu dan keluarganya terjangkit oleh virus COVID-19 ini Tuhan, ketakutan, kelelahan, stres melanda mereka. Gerakkan hati kami untuk dapat penuh belas kasihan lewat doa, tapi juga ketika mereka butuh makan, kepedulian, Tuhan gerakkan agar ada yang tidak kami lakukan supaya Engkau dimuliakan. Dan kami memohon supaya mereka semua yang sudah terjangkit, yang juga PDP maupun ODP, OTG, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Angkat kelelahan-kelelahan mereka Tuhan. Angkat kelemahan-kelemahan mereka. Mungkin mereka seperti terlantar dan lelah dengan COVID ini. Tuhan, Engkau angkat kelelahan dan hancurkan kuasa COVID itu dalam nama Yesus. Dan mereka dipulihkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan para dokter, para perawat dalam nama Yesus. Baik dokter yang wanita komibunya maupun juga perawat yang wanita kom, Tuhan mampukan mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka mampu melakukan tindakan kasih sehingga kuasa penyakit itu dilenyapkan di dalam nama Yesus. Maka sehat kuat menyertai mereka dan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus diberi hikmat, bijaksana, kemampuan, kerjasama
baik presiden dan semua perangkat pemerintahan dari pusat sampai tingkat desa dan kelurahan secara khusus yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan, ini hari penyebaran sudah menjangkiti 510 orang. Kami tidak tahu juga informasi sebentar berapa yang tertambah. Ada yang mungkin menangis karena sudah harus ditinggalkan. Dan juga ada yang dalam perang, tolong Tuhan, Engkaulah yang akan bertindak dalam kasih-Mu, menghibur dan menguatkan. Maka pemerintah kami, Bapak Gubernur Oldondo kami, Bapak Stefan Kando sebagai wakil maupun juga wali kota Manado, Bapak Fekilo Mentut dan juga Bapak Bastian Mor. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kerjasama yang baik untuk bagaimana menyikapi penyebaran COVID yang ada di Sulawesi Utara ini. Kami mohon belas kasih Tuhan Yesus agar kuasa ini Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan juga curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami untuk sadar sebagai warga masyarakat, sebagai gereja-Mu, sebagai ibu untuk disiplin dalam kehidupan yang baru, yang mau tidak mau dalam tindakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini di dalam nama Yesus. Kami taruh mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang bertindak dalam belas kasih-Mu. Secara khusus Tuhan berbelas kasihkanlah untuk kami Jemaat Bukit Zaitun di dalam nama Yesus. Untuk semua ibu-ibu yang ada di kolom 1 sampai kolom 13, Tuhan berikan sehat kuat, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Anak-anak kami, suami kami, Tuhan juga yang tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala kuasa penyakit ini, virus ini tidak menjangkiti kami, karena ada perlindungan kuasa Tuhan. Biarlah semangat untuk beribadah Tuhan tetap taruh, supaya walaupun di rumah-rumah kami tetap ada komunikasi, ada penyembahan, ada pemuliaan bagi nama-Mu. Maka terpujilah Engkau Tuhan, berkati Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Bukit Zaitun. Tuhan berkati mulai dari Penatua Ibu Pinja Rompis Legi bersama Wakil Ketua Modi maupun juga Sekretaris Ibu Masudara dan Bendara Ibu Sabda Mantiri dan semua anggota-anggota. Tuhan berkati mereka, diberi sehat kuat, dan biarlah program-program yang mereka rancangkan Tuhan berkati agar terwujud sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak ibu-ibu yang terbangun imannya melalui kerja dan pelayanan mereka. Kami taruh mereka dalam tangan Tuhan, maka memberkati juga semua pelayan khusus Penatua Samas dan juga pendeta Penatua Bipra. Tuhan berkati UPK yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 13, tim doa dan semua komisi-komisi kerja. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga tim atau komisi multimedia Jemaat Bukit Zaitun yang begitu setia dan penuh pengabdian. Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga mereka, dan Tuhan memberi sehat dan kuat dan selalu memberi hikmat, semangat, sukacita. Apa yang menjadi pengorbanan mereka biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga Engkau juga dapat mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk mereka di dalam nama Yesus. Memberkati juga Bapak John Pusung yang memberi diri untuk mengiringi akan ibadah ini. Tuhan berikan dia sehat kuat, Tuhan selalu melindungi dia sehingga dijauhkan daripada virus bakteri ini, sehingga bersama juga dengan anak-anaknya. Tuhan bersama dengan dia. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyatakan syukur lewat persembahan. Tuhan berkati, kuduskan agar persembahan terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan kembalikan berkat berlimpah untuk semua kami yang dengan tulus hati menyatakan syukur kepadamu, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat. Terpujilah nama Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dengarkanlah. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan turun sultanmu. Ia mengasihi dunia sepenuh, rasa siksa mati dengan teguh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh bertindak bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu, ingat wajibmu. Janganlah kiranya kasihmu kendor oleh tantangan dan waktu. Biarlah cinta kasih kamu menyala-nyala dalam saling melayani dan memperhatikan. Maka Allah dalam Yesus Kristus, sumber kebahagiaan dan kehidupan, akan menyertai kita dengan setia, dan pertolongan Roh Kudus akan menguatkan kita sekalian kini dan selamanya. Demikianlah ibadah, silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian ibadah wanita kaum ibu sewilayah Manado Tenggara pada sore hari ini telah selesai. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandegirot Sarjana Teologi
yang telah memimpin akan ibadah kita pada sore hari ini. Bahkan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh komisi wanita Kom-Ibu wilayah Manado Tenggara yang telah beribadah walaupun hanya lewat multimedia live streaming pada sore hari ini. Bahkan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang ada di 9 jemaat di wilayah Manado Tenggara yang telah beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita semua. Bahkan juga pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada multimedia live streaming, tim yang ada, Bapak Syamas Charles Lehitu, Bapak Alvin Rincap, Bapak Alfa Sondak, bahkan juga Saudara Jenri Masudara yang sudah menuntun jalannya ibadah pada sore hari ini. Bahkan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Desi yang sudah bersama-sama dalam ibadah wanita Kom-Ibu sewilayah Manado Tenggara pada saat ini. Bahkan teman-teman komisi, ada juga ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kami menyampaikan banyak terima kasih. Bahkan juga kepada pemain keyboard Bapak John Pusung, Kantoria, pegawai gereja, bahkan juga pastor, kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Kiranya kasih Kristus akan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Sebelum pulang,